Bismillahirrahmanirrahim. Materi perkuliahan perancangan sistem kerja dan ergonomi yang akan saya sampaikan kali ini adalah topik kedua, yaitu mengenai studi gerakan dan prinsip ekonomi gerakan. Adapun topik yang tercakup dalam video pembelajaran ini adalah pertama, prosedur telaah metode atau teknik tata cara kerja. Kedua, prinsip ekonomi gerakan. Ketiga, studi gerakan. Dan keempat adalah micromotion study. Untuk sedikit memberikan gambaran mengenai apa yang hendak dipelajari oleh mahasiswa, bisa menyaksikan video dari YouTube dengan link dan tampilan seperti di layar, atau dapat pula searching dengan kata kunci Learn Manufacturing Motion Ways. Adapun learning outcome atau tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami konsep tata cara kerja dan prosedur atau tahapan telaah tata cara. Yang kedua, melakukan studi gerakan berdasarkan prinsip ekonomi gerakan untuk suatu permasalahan real. Dan yang ketiga, menganalisis sistem kerja sederhana micromotion study. Baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama tentang prosedur telaah metode. Dalam perancangan sistem kerja, untuk menghasilkan sistem kerja terbaik, kita memerlukan suatu kerangka berpikir agar langkah yang kita lakukan terarah dan dapat mencapai goal atau tujuan yang diinginkan. Sistem kerja terdiri atas manusia, bahan, perlengkapan atau mesin, serta lingkungan, yang selanjutnya keempat hal ini perlu ditelaah untuk menghasilkan beberapa alternatif sistem kerja. Dari beberapa alternatif ini, kita nantinya akan memilih yang terbaik. Lalu, bagaimanakah kriteria terbaik tersebut? Yaitu yang memiliki efisiensi dan produktivitas tinggi, termaksud di dalamnya meminimalisir efek psikologis maupun sosiologis pekerja. Kapan kita memutuskan telaah metode? Secara umum, sesuai jargon teknik industri, bahwa there's not the best way, but always a better way. Artinya kita perlu terus melakukan perbaikan atau continuous improvement. Namun demikian, ada beberapa indikator bahwa kita memang perlu segera melakukan telaah metode, yaitu pertama, material handling dengan frekuensi yang sering, pergerakan operator yang sering dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak tempuh yang jauh, adanya operasi yang dilakukan berulang-ulang dan berlangsung dalam jangka waktu lama, adanya bottleneck atau penumpukan suatu proses atau operasi kerja, meningkatnya scrap atau biaya untuk melakukan pengerjaan ulang, rework, kualitas produk tidak konsisten, terbukti ada pabrik yang sama tapi lebih efisien dan efektif, aktivitas kerja yang menimbulkan kelelahan, sering dijumpai overtime atau lembur, banyaknya labor turnover atau dengan kata lain banyak pekerja yang resign digantikan dengan tenaga kerja baru dan ini terjadi berulang. Yang terakhir adanya sejumlah keluhan dari para pekerja. Lalu apa tujuan dari telaah metode? Yaitu pertama perbaikan proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Ketiga, pendayagunaan usaha manusia, jadi mengoptimasikan usaha manusia dan pengurangan keletihan yang tidak perlu. Yang keempat, perbaikan dan penghematan penggunaan material, tenaga kerja, tenaga mesin, dan fasilitas kerja lainnya. Sedangkan prosedur atau langkah-langkah telaah metode adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu mengidentifikasi operasi kerja yang akan diamati dan dipelajari. Sebagai pemula mungkin kita akan memilih 1 atau 2 operasi terlebih dahulu sebelum masuk ke skala yang lebih besar. Yang kedua, kita perlu mendapatkan informasi dari pekerja, supervisor, atau departemen atau bagian yang terkait. Selanjutnya,
kita perlu mendokumentasikan metode kerja yang sesuai dengan langkah urutan kerja yang sistematis. Dan lalu kita buat usulan metode baru yang lebih efisien dan efektif berdasarkan pengukuran kerja. Berdasarkan teknik pengukuran kerja dan prinsip-prinsip pengaturan kerja, sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan pertama mengenai ruang lingkup teknik tata cara kerja. Silahkan bisa dicek di material minggu sebelumnya. Langkah berikutnya, lalu kita menyusun beberapa alternatif sistem kerja dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun secara umum adalah yang memiliki efisiensi dan produktivitas tinggi. Ini patokan umumnya saja. Dan terakhir, alternatif tersebut harus dicek. Artinya setelah diterapkan dan perlu dievaluasi sebagai bukti perbaikan yang dihasilkan.